Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TD Asep Saiful Fadli Muhid. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Siliwangi, program studi pendidikan biologi. Peran guru IPA di SMP Negeri 2 Pabuaran. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 7 materi klasifikasi makhluk hidup. Adapun model pembelajaran saya yang gunakan yaitu adalah model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta perwakilan dari kalian salah satu untuk ke depan untuk memimpin doa. Silahkan, Fahri. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, silahkan kembali tempat. Ya, terima kasih untuk Fahri ya telah memimpin doa. Jadi berdoa itu penting ya. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita telah diberikan kesehatan. Oke. Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa? Masuk semua? Ya, alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Oke, jadi bisa mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Bagaimana ice breakingnya? Ya, kita akan melakukan tepuk kaki. Ya, tepuk kakinya bukan tepuk kaki gini ya. Jadi tetap tepuknya pakai tangan. Cuman Bapak akan menganalogikan hewan yang berkaki, misalkan kuda, hewan yang berkaki berapa? 4. Berarti kalian tepuknya 4 kah? 4 kali. Paham? Oke, kita siap. Kita mulai. Kambing. Kerbau. Ayam. Bebek. Cacing. Nah, masih ada yang tepuk tangan tuh ya, belum konsentrasi. Oke, kita tepuk konsentrasi. Masih ingat? Oke, coba kita mulai. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, oke. Ya, semuanya sudah mulai fokus ya, konsentrasi. Nah, Bapak akan menayangkan. Ya, coba diperhatikan. Oke, diperhatikan. Kelihatan? Nah, gambar apakah ini? Buah-buahan. Apa yang bisa kalian amati dari buah-buahan tersebut? Biasanya kalian kalau menemukan buah-buah seperti ini di mana? Pasar, supermarket. Terus mana lagi? Di mall. Nah, dari gambar tersebut apa yang bisa kalian simpulkan? Dikelompokkan. Terus apa lagi? Beda jenis. Ada lagi? Berbeda warna. Ya, dikelompokkan berdasarkan rasanya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Gambar yang ini masih apa yang bisa dilihat? Tetap buah-buahan, pengelompokan ya berdasarkan jenisnya ya. Oke, kalau yang ini
Sama. Berdasarkan warnanya. Jenisnya masih sama? Apa ini? Paprika. Oke. Kalau yang ini, nah ada dua gambar. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Kalau di gambar 1 dikelompokkan. Oke, dikelompokkan berdasarkan jenisnya, berdasarkan warnanya, rasanya. Sedangkan di nomor 2 tidak dikelompokkan. Ya, jadi itu jenis-jenis buah-buahan ya tidak dikelompokkan. Oke. Nah, materi kita kali ini, materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Pengelompokan. Oke, perhatikan lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat kunci determinasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup di sekitar sekolah. Ya, nah, ketika ada tujuan, pasti ada manfaat. Ya, perhatikan manfaat. Kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup yang berbagai macam jenisnya. Ya, ada misalkan manusia nih, ada yang matanya blok. Ya, ada yang matanya sipit. Ya, ada yang kulitnya ya gelap gitu ya, ada yang putih, rambutnya ada yang kribo, ya ada yang lurus. Nah, itulah berbagai macam jenis makhluk hidup, ya. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Ya, mungkin Bapak punya kekerabatan dengan Fahri, ya. Nah, ada lagi? Ada yang tahu lagi? Fungsi dari klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu lagi? Apa? Lebih mudah dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, lebih mudah mempelajari makhluk hidup. Oke, bagus. Ada lagi? Ya? Mengenal makhluk hidup. Lebih mudah mengenali makhluk hidup. Teknik penilaian. Nah, dari teknik penilaian yang akan Bapak gunakan yaitu pengetahuan, ya. Nah, nanti di akhir nanti akan ada kuis, ya. Itu ada sikap, ya, ada penilaian bagaimana kalian ketika kalian berdiskusi kelompok, ya. Di sini ada keterampilan juga, ya. Bagaimana nanti ketika kalian aktif dalam berdiskusi, ya, nanti masuk ke dalam penilaian. Nah, adapun model pembelajaran yang kita akan gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning, ya. Gitu. Bapak akan menayangkan video. Silakan kalian amati. Kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Bapak cek kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, ya. Nah, dari hasil pengamatan kalian, ya, dari video tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, ada yang bertanya? Ya. Ya, silahkan. Bagaimana cara pengelompokan barang-barang tersebut? Oke, ada lagi? Pak, Oke, ya Laras? kenapa barang-barang itu dikelompokkan? Ya, mengapa barang-barang tersebut dikelompokkan? Ada lagi? Pak, Ya? Pak, Ya, silahkan. saat barang-barang itu dikelompokkan.
apa manfaat barang-barang tersebut dikelompokkan. Ya, ada lagi? Apa yang akan terjadi jika barang tersebut tidak dikelompokkan. Nah, inilah ya. Jadi pertanyaan kalian semuanya inilah yang harus nanti kita akan pecahkan, akan diskusikan. Oke? Nanti Bapak akan memberikan LKPD ya di setiap masing-masing kelompok ya. Nanti kalian diskusikan ya dan cari solusinya. Oke, untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, untuk kelompok 4. Silahkan kalian cari klasifikasi ya hewan dan tumbuhan tersebut ya, dan cari kunci determinasinya. Oke, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Apa yang dimaksud dengan kunci determinasi? Yang tadi bela itu cara kunci hewan nih burung 1A ini 1A. Kunci determinasi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke. Nah, sekarang kita presentasikan dari mulai kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Oke, untuk kelompok yang lain silakan perhatikan ya, amati, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan klasifikasi makhluk hidup.
Identifikasi karakteristik hewan. Di sini ada penyu. Penyu berwarna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Terdapat 4 pasang lempeng pada kerapasnya. Bentuk kerapas menyerupai bentuk hati. Jaringan lemak pada siripnya berwarna hijau dan jumlah telurnya lebih 115 butir setiap kali bertelur. Apakah kegunaan kunci determinasi? Jawaban, cara atau langkah mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Oke, ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan ada yang bertanya. Izin bertanya, apakah penyu memiliki tulang belakang? Sudah. Silakan dijawab. Karena penyu termasuk Hewan vertebrata. hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, ya jadi hewan vertebrata ada hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Nah, ini para jagoan semua nih. Oke, ganteng-ganteng. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan identifikasi ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang ada di gambar ini. Yang pertama yaitu hewannya ada orangutan. Orangutan merupakan hewan diurnal atau aktif di siang hari, dan aboral. Hewan ini memiliki tubuh gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang, dan kuat, kaki yang pendek, serta tidak memiliki ekor. Tubuh orangutan diselimuti rambut merah kecoklatan. 2. Jamur. Itu presentasi dari kelompok 2. Silakan ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ya, silakan. apakah orangutan termasuk ke dalam mamalia? Iya. Jawab. Apa jawabannya? Jawabannya iya, karena orangutan memiliki kelenjar susu dan melahirkan. Iya. Sudah? Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, silakan tepuk tangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang bisa singkat, tapi kenangan yang lekat. Aduh, meleleh dong. Oke, untuk kelompok yang terakhir, silakan dipersiapkan ya untuk kelompok terakhir ya. Oke, silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengidentifikasi makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu ada pohon mangga. Ciri-ciri pohon mangga adalah memiliki akar tunggang, batangnya berwarna coklat gelap, berdaun tunggal, serta buahnya butuh waktu sekitar 5 bulan dari masa terbunga hingga bunga menjadi buah yang matang. Gitu. Yang kedua ada cumi. Cumi memiliki tubuh yang memanjang dan ujungnya runcing. Memiliki tentakel yang pendek dan dapat berkerut dengan cepat. Cumi adalah kelompok hewan
ya dari hasil presentasi kalian, ya Bapak akan menganalisis dan mengevaluasi. Ya, tadi ada pertanyaan tadi ya di kelompok 1. Apakah penyu termasuk hewan memiliki tulang belakang? Ya, itu ya pertanyaannya. Ya, penyu adalah termasuk ke dalam hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Ya, nah, jadi penyu tersebut masuk ke dalam keluarga vertebrata. Nah, di keluarga vertebrata tersebut ada lagi dikelompokkan menjadi 5. Ada fishes, apalagi amfibi, reptil, mamalia, ya, apes, ya. Nah, yang pertama itu adalah fishes, ya, seluruh hewan, ya, ikan, ya, kecuali paus, ya, itu termasuk ke dalam keluarga fishes, ikan, ya. Kira-kira ikan nila masuk ke dalam fishes bukan? Masuk. Ikan lele? Masuk, ya, gitu. Terus amfibi, ya, tadi penyu adalah termasuk ke dalam keluarga amfibi. Apa ciri-cirinya? Hidup? Nah, hidup di 2 alam. Ya, selain penyu, apalagi kira-kira hewan amfibi? Ya, kata buaya, ya, biasa dibuayain ya, buaya ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, katak. Ya, jadi cirinya adalah hewan yang hidup di 2 tempat, ya, ada yang di air, ya, bisa juga di darat. Nah, yang selanjutnya ada reptil. Ya, hewannya apa aja yang masuk ke dalam? Nah, keluarga reptil, ular, segala makhluk, ya, itu yang bersifat melata, nah, termasuk ke dalam reptil. Ya, yang selanjutnya ada apes. Ya, apa itu keluarga apes? Ya, keluarga burung. Ayam termasuk apes? Bebek, burung pipit, burung dara, termasuk, ya, keluarga apes. Nah, yang terakhir adalah keluarga mamalia. Ya, siapa keluarga mamalia? Kucing. Ya, Bapak masuk keluarga mamalia. Ya, orangutan. Paus. Yang masuk apa lagi? Yang masuk ke dalam mamalia? Ya, kuda. Ya, cirinya apa hewan mamalia? Menyusui anaknya dan melahirkan. Ya, kira-kira laki-laki termasuk ke dalam keluarga mamalia atau tidak? Termasuk. Kenapa? Punya kelenjar susu laki-laki? Punya, ya. Nah, kita akan melaksanakan refleksi. Nah, dari hasil pembelajaran kita kali ini, ya, dari hasil diskusi dan juga tanya jawab, ya. Kalian paham tidak, ya, dari kegiatan pembelajaran kali ini? Paham ya? Ya, terus lagi ada tidak kesulitan yang kalian hadapi dari pembelajaran kali ini? Tidak ada ya, sudah bisa semuanya. Oke. Apakah pembelajaran yang Bapak sampaikan ini sudah jelas? Jelas. Oke, udah bisa paham ya semuanya. Ada gak saran yang kalian berikan agar pembelajaran kita ke depannya jauh lebih menyenangkan lagi? Ya. Iya, oke, nanti ada kuis di akhir. Ya, oke ya. Nanti Bapak akan memberikan apresiasi, ya, berupa reward, ya, di akhir, ya. Oke. Ya, dari pembelajaran kita kali ini, apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Yo, ada yang menjawab? Yang mau menjawab? Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan. Oke, cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri atau kesamaannya. Oke, tepuk tangan untuk Laras. Bapak kasih reward. Ini dapat beng-beng. Ya, oke. Nah, lagi? Nah, sekarang nih, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup itu? Oke, ini untuk Nengsi. Ya. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah mempermudah mengetahui, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Oke, ada lagi? Tujuan, ya, tadi siapa? Rizky? Apa tujuan klasifikasi makhluk hidup? Banyak kan tujuannya. Mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Oke, betul ya. Ya, ada lagi siapa?
Ya, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Ya, Rizky, itu apa, Ri? Nah. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Oke, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Ada lagi? Ya, silakan. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Oke. Penting tidak kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Penting. Kalian silahkan kerjakan kuis. Nah, di sini ada kuis, ini ada link Google Form. Silahkan kalian dicatat ya, dan dikerjakan. Kalau sudah, nanti acungkan tangan ya. Yang bukan merupakan dasar Alhamdulillah. Yang bukan dasar. Ini bergerak ya. Perhatikan dari bawah ini. Memiliki silet atau pada batangnya apa, Pak? Ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok tumbuhan lumut ditunjukkan oleh nomor berapa? Lumut tidak berbatang. Ini. 245 ya. Berkembang biak dan suara. Iya. Hewan apa itu? Tubuhnya lunak, bergerak menggunakan kelompok perut, cangkang yang keras, dasar ciri-ciri taksil. Bukan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Yang monokotil kan cirinya akarnya serabut. Serabut yang mana itu? Udah semuanya? Nah, yang Oke, udah selesai? Oke, perhatikan. Nah, ya, dari pembelajaran kita kali ini ya, kita ucapkan alhamdulillah ya untuk pelajaran yang akan datang, yaitu tentang apa? Pelajaran selanjutnya tentang ekologi ya. Nah, nanti dipelajari lagi untuk materi yang akan datang. Nah, untuk hari ini sebelum ditutup ya, silahkan coba untuk Fahri untuk berdoa ya, depan. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk Fahri. Ya, silahkan kembali lagi ke tempat. Nah, kita ucapkan alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini sudah kita laksanakan. Oke, Bapak ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Oke ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua.